Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One pemirsa. Pak Menteri, Anda perlu menjawab juga pertanyaan publik. Ada nggak sih Pak rumah subsidi banjir untuk kami? Itu ide bagus, karena itu adalah bencana ya. Jadi yang selama ini ada adalah rumah subsidi, saya kembangkan buat segmentasi-segmentasi. Contoh tadi buat ART. Kita juga bersyukur ya, waktu acara akad Pak Presiden Prabowo hadir, itu sebelahnya Pak Presiden Prabowo tuh kadang ada ojek, ada tukang tambal ban, dan juga ada ART. Dan Pak Prabowo berkenan, karena memang ini buat rakyatnya. Bayangin acara resmi diliputkan semua begitu, dan izinkan oleh Pak Seskap. Bagaimana beliau tuh mencermati sekali. Pak Seskap tuh detail, mana 50.030, dicek satu-satu, di mana tempatnya, siapa pengembangnya, apa banknya, kan begitu. Dicek, makanya ada dialog-dialog, bisa dilihat aja. Itu kan waktu itu banyak sekali yang meliput ya. Ya, bicara dengan yang penerima itu di Maluku Utara, di Papua, Ya, di Sulawesi Selatan, kan bisa dilihat itu terjadi. Jadi sangat dicek betul sama Pak Letkol Teddy ya, untuk bagaimana mencermati program ini bisa jalan. Banknya dicek dan sebagainya. Nah, kalau Jadi tadi kalau untuk banjir? menurut saya itu ide baik ya. Yang pasti yang kita lakukan, kita kan sudah tergabungnya di koordinasi oleh Pak Tito ya. Kita udah rapat berkali-kali dan kita sudah siap. Kita sudah putuskan bahwa kami menunggu keputusan dari ya Pemda dan BNPB di mana lokasi dan berapa banyak, karena nanti yang lokasi besar misalnya 100, 200, 300 itu yang bangun perumahan, Kementerian Perumahan. Oh, ini untuk yang bencana Sumatera. Sumatera. Nah, Oke. kalau yang satu-satu itu nanti BNPB. Misalnya yang di rumahnya ada satu di sini, dua gitu ya, itu BNPB. Jadi kita sudah sejauh itu. Nah, datanya kita tunggu, dan BPS dan timnya sudah turun ya, BPS, BNPB dan semuanya, sehingga nanti begitu datanya siap, kita siap membangun. Jadi ini kan kerjasama antara kementerian, antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan luar biasa kok. Target selesai Mei ya Pak, kalau nggak salah ya Pak ya? Kalau saya hitung ya, kalau kita kan sudah siapkan ya, SDM kita sudah bagi, eselon 1 saya 3 itu udah bolak-balik ke situ terus, baik di Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun Aceh. Jadi kalau dari kami sudah siap, begitu datanya sudah siap, anggaran diketok, ya kita jalan. Kendalanya Pak? Saya rasa Pak Presiden selalu monitor, dan Pak Seskap, Pak Menseknek, saya rasa ya saya tinggal siap aja, tim kita udah siap. Kita juga udah siapkan, kebetulan sekarang lagi pelatihan di kementerian kami juga udah siapkan orang-orang terbaik kami, ya bahkan bukan hanya eselon 1, eselon 2, eselon 3, kepala-kepala balainya, satkernya yang terbaik, karena ini kan harus bekerja dengan cepat. Jadi nggak ada kendala nih ya Pak ya? Kalau di kami nggak ada, yakin nggak ada. Tapi Pak Prabowo katanya minta dipercepat. Ya, makanya kalau kan kita... Sanggup nggak tuh Pak? Sanggup. Kita kan Jadi sudah... sebelum Mei akan semua selesai? Nggak, artinya... Rakyat bisa menempati? Kalau pemerintah itu kan satu rangkaian. Usulnya dari BNPB dan Pemda, disurvei BPS, diketok palu, anggaran disiapkan oleh Departemen Keuangan, ya Pak Purbaya juga udah oke, udah siap, ya sudah kita jalankan. Titik kami kan di situ. Kita kan pemerintah ini bagian dari orkestrasi yang harus kompak, tertib. Nggak bisa kan jalan sendiri. Jadi kalau dari Anda, dari kementerian Anda, target selesai kapan nih Pak? Bahkan kami, mereka bisa menempati bahkan kami sudah punya harapan. Bahkan kami sudah menyiapkan, sebenarnya itu kan kemarin saya sudah serahkan kepada Pak Tito sebagai koordinator, bahwa sebenarnya usulan itu kan dari daerah ya. Kami sudah bantu ini Pak. Oke. Jadi tim kami juga sudah melakukan survei, walaupun bukan kewenangan kami. Jadi Anda masih menunggu berbagai proses birokrasi yang ada ini ya? Ya, tapi kami bantu ini loh, lokasi-lokasi ini menurut kami, karena itu harus ada 4 kriteria menurut saya. Nomor 1, dia aman secara hukum, jadi tidak bermasalah. Kedua, dia nggak boleh memindahkan dari tempat banjir longsor ke tempat banjir longsor lagi. Aja. Berarti mesti survei. Ya. Nah, itu sudah kami lakukan. Yang ketiga, ekosistem lagi, kayak tadi di Mekarta. Jadi jangan terlalu jauh, misalnya dia dipindahin nih, ladangnya di sini jauh berapa kilo, kasihan dia. Kemudian sekolah anaknya, pasar, jadi nggak bisa survei asal, wah tanah kosong, main pindah-pindah aja. Nanti kalau kejauhan gimana ke tempat kerjanya, ke tempat anaknya. Jadi kita tuh masih cermat gitu loh. Dan itu dimonitor sekali oleh Pak Seskap ya, dengan sangat profesional.
Ya, kita harap itu kemudian bisa cepat selesai dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat ya Pak ya. Tidak hanya, harapannya tidak hanya di Sumatera dan Aceh saja. Bagaimana dengan korban-korban banjir lainnya seperti misalnya di Bandung Barat, bahkan Jakarta yang mereka setiap minggu harus was-was ketika hujan turun, rumah mereka akan kebanjiran, barang-barang mereka akan habis lagi setiap minggunya. Makanya kita tidak boleh bangun di bantaran sungai, di lereng-lereng, di sawah. Bagaimana kita mau swasembada pangan? Kalau nanti lahan-lahan kita makin berkurang, dijadikan perumahan, dijadikan industri, dijadikan jalan. Kita tanya Pak, kalau Anda kan ide-idenya itu kan luar biasa gitu loh. Kalau kita lihat selama ini kiprah Anda memimpin kementerian ini gitu loh. Adakah kemudian ide juga yang luar biasa bagi mereka para korban banjir ini? Tidak hanya di Sumatera dan Aceh ya Pak ya, tapi di berbagai daerah termasuk Jakarta, Ini kamu tantang saya Bandung, untuk ide bahkan ya. kemudian untuk di Untuk ide beberapa ya. daerah lain mungkin Pak. Saya belajar perumahan ini, rumah itu bukan hanya sekedar membangun fisik, tembok, bangunan, Sepakat. tapi kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, kehidupan pendidikan, kehidupan kesehatan. Jadi mesti utuh dan dipelajari dan mesti disurvei deh, Mbak Maria. Kalau kita nggak pelajari detail, kayak saya kenapa ada ide Mekarta itu, saya berapa kali datang, saya lihat, Eksanasi saya ajak ya. ngomong ya. Kalau nggak nanti kita jangan sembarangan gitu loh. Saya tahu kok pasti ada opini yang mungkin ada yang negatif, ada yang positif. Ya seperti Mekarta ini saya tahu gitu. Tapi kalau saya tidak lakukan ini, di mana lagi ada lahan yang sangat strategis dengan ekosistem yang sudah sangat siap, rumah sakit, kawasan industri, sekolah, tempat ibadah, pasar, yang siap seperti Mekarta, tolong tunjukin saya. Itu dia. Mereka yang mengkritik harus kasih solusi juga ya Pak ya. Loh, itu solusi nggak? Ya kan? Bagaimana kita buat sesuatu dalam tanda kutip problem menjadi solusi bagi rakyat kita? Anda tadi sampaikan bahwa Anda tahu pasti akan ada yang nggak suka, pasti akan ada narasi negatif. Apa? Artinya Anda tahu itu akan ada yang nggak suka sama Anda, siapapun itu ya Pak. Loh, kalau kita sudah mengabdi bagi negara ini, bagi republik ini, ya, yang penting kita benar, bersih, tidak korupsi, kita cari solusi yang benar, kita survei yang benar, kita detailin, ya, akademiknya kita lewatin, tahapan-tahapan kajian kita lewatin. Ya, saya biasa kok begitu. Ya, saya belajar di keyakinan saya semua indah pada waktunya. Wow. Jadi pada saatnya nanti berjalan dengan baik, saya yakin semuanya indah. Kalau di awal-awal kadang-kadang kurang indah. Masa Lebih sih? bagus di awal-awal itu tidak indah, tapi ujungnya indah, daripada di awal-awal indah, ujungnya tidak indah. Pernah ngerasain gitu nggak? Jadi nggak ada yang Anda takuti, termasuk reshuffle. Loh, kita itu adalah Singkat saja. pembantu presiden. Jangan basa-basi gitu. Saya sudah diberikan kehormatan, kemuliaan oleh Bapak Presiden Prabowo jadi menteri. Ya, menteri yang untuk melayani rakyat. Program saya itu tahun lalu 5T anggarannya, tahun ini 10T. 80% lebih untuk merenovasi rumah rakyat miskin. 81%. Bayangin, anggaran Kementerian Jadi bursa reshuffle itu bukan untuk Anda gitu ya. Oh, itu hak presiden. Jangan kita istilahnya bukan level kita. Woi. Kejauhan kita bicara di situ ya. Terakhir Pak, mungkin ada yang disampaikan untuk rakyat kita yang kemudian hingga saat ini masih mendambakan punya hunian yang layak. Singkat saja Pak, waktu kita habis. Baik, saya sampaikan kepada rakyat Indonesia, manfaatkanlah rumah subsidi. Karena Presiden Prabowo adalah presiden yang pertama kali membuat BPHTB gratis, biaya perolehan tanah bangunan gratis, kedua PBG gratis, persetujuan bangunan gedung gratis, ya kemudian DP-nya hanya 1%, Bebas Pak. bunganya 5%, kemudian kuotanya terbesar sepanjang sejarah, rata-rata 220.000. Tapi Presiden Prabowo baru 1 tahun lalu dinaikin jadi 350.000. Dan tahun lalu adalah tingkat pembelian hunian yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Biasa 220-an, tahun lalu 279.000 berkat kerja keras Tapera, berkat kerja SMF, perbankan, dan developer. Ya, Ray, Himpera, semua. Jadi manfaatkanlah ini semua ya. Oh ya, Mbak tahu nggak, satu rumah itu yang kerja itu bisa 4-5 orang. Wow. Berarti kalau 279.000 orang, rumah artinya udah 1 juta yang bekerja. Belum lagi di setiap rumah itu perumahan, pasti ada ibu-ibu yang jualan warung. Ibu-ibu jualan tempe, tahu, telur, pasti ujungnya dari pasar, ujungnya petani nelayan. Nah kemudian Mbak, bagaimana di setiap perumahan subsidi, pasti ada truk yang bolak-balik dari toko material ke komplek perumahan yang sedang dibuat.
namanya supir truk pasti ada supirnya, truk ada supirnya dan Ya, ada semua keneknya. terlibat. Nah, di toko material di dalamnya ada ratusan barang industri, ada semen, pasir, kaca, kayu, cat, ada lantai, berapa juta yang bekerja. Makanya ini adalah menurut saya sangat baik bagi semuanya. Ekosistem ini luar biasa. Saya bersyukur Terima kasih banyak. berkenalan dengan banyak orang-orang hebat. Dan di rumah itu kita berikan ibu-ibunya. Saya cerita, saya bekerja sama dengan PNM, ya Mekar, dengan SMF. Tahun lalu kita support sekitar 50.000. Tahun ini mudah-mudahan 100.000. Oke. Saya banyak ketemu ibu-ibu yang maaf ya single parent, yang suaminya mungkin sakit, dia masih menghidupi anak-anak. Banyak ibu-ibu tangguh yang dia menolak kalah, menolak jadi tukang minta-minta, tapi dia bekerja keras. Ya. Nah, jadi rumahnya itu Gerakan mereka semua. karena percuma kalau kita bangun renovasi, tapi WC-nya misalnya mampet, misalnya dia gentengnya bocor nggak punya uang, pasti kumuh lagi. Jadi kita juga harus bangun ekonomi keluarga. Dan banyak ibu-ibu hebat di kawasan tidak hanya kumuh. memberikan rumah yang layak, tapi juga membangun ekonomi keluarga mereka. Terima kasih banyak Pak Menteri. Mohon maaf waktu kami habis, tapi kami taruh harapan besar kepada Anda, termasuk target 3 juta rumah yang masih kami nantikan. Target hingga saat ini sisanya, Pak. Terima kasih banyak Pak Menteri.